Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Dan hari ini pilih card yang mencintaimu dalam diamnya. Card yang pertama dan yang kedua. Bisa kamu pilih satu-satunya. Pilih salah satunya atau kamu pilih dua-duanya. Atau mungkin di file yang pertama ini sebagian resonate dan di file yang kedua sebagian resonate ya. Silakan pilih pakai intuisi kamu yang mencintaimu dalam diamnya. File pertama, file kedua. Oke. File yang kedua kita singkirkan dulu. Kita mulai dari file pertama. Yang mencintaimu dalam diam. Silakan dibuka. Five of Wands. Energi fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Ciri-ciri seseorang yang mencintai kamu dalam diamnya, seorang yang suka bersaing, seseorang yang suka berkompetisi, teman-teman ya. Atau mungkin seseorang ini seperti dia bersaing untuk mendapatkan kamu, sepertinya dia berkompetisi untuk mendapatkan kamu di sini. Dan jika kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia kepada kamu ya, yang pilih file pertama ini, kartu Five of Wands ini mengisyaratkan kalau dia itu belum yakin akan perasaannya kepada kamu ya. Bisa jadi selain kamu, mungkin ada yang lain yang memikat hati dia juga. Sepertinya dia bingung untuk memilih ya. Atau bisa sebaliknya teman-teman ya. Mungkin kamu pada saat ini belum yakin dengan orang itu. Bisa jadi juga kamu ya ada yang lain yang memikat hati kamu saat ini dan kamu bingung untuk memilih ya. Seperti yang saya bilang tadi, banyak saingan, cinta kalian berkompetisi, atau mungkin seseorang itu ya harus berjuang untuk meraih hati kamu dan meyakinkan kamu kalau memang dia tepat untuk kamu. Atau bisa sebaliknya ya, karena energi kadang vice versa atau terbolak-balik, so bijak-bijaklah dalam menanggapi ya. Ini kan general reading ya, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali ya. Oke, kita mulai dengan kartu tarot ya. Yang mencintaimu dalam diamnya. Yang pilih kartu Five of Wands. File pertama, yang mencintaimu dalam diamnya. Yang pilih kartu Five of Wands, file yang pertama. Yang mencintaimu dalam diamnya. Yang pilih kartu Five of Wands. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Ada kartu Seven of Swords ya. Saya merasakan beberapa ciri-ciri seseorang yang mencintai kamu dalam diam ini. Orangnya manipulatif teman-teman ya. Manipulatif, ada energi-energi banyak tricky dalam hubungan. Seorang yang tidak jujur ya. Apakah dia tidak jujur dengan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu, atau memang seorangnya suka merahasiakan sesuatu, suka menyembunyikan sesuatu. Energi banyak manipulatif di sini. Dan bisa jadi kartu Seven of Swords ini ya, hati-hati juga ya. Mungkin dia mendekati kamu untuk suatu tujuan tertentu, karena seorangnya dia pintar ya dan lihai ya. Bisa jadi dia terlihat tertarik kepada kamu dan mendekati kamu, tapi diam-diam dia juga mendekati yang lainnya ya. Ini bisa dia atau bisa kamu yang seperti itu ya.
Bisa dia mungkin berkompetisi, bersaing untuk mendapatkan kamu, atau kamu sendiri yang bersaing untuk mendapatkan dia, atau bisa juga seorang yang mencintai kamu dalam diam ini ya, diam-diam dia mencintai kamu, diam-diam juga dia dekat dengan yang lain juga, teman-teman ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi dengan kartu yang lain ya. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Ada kartu Knight of Pentacles ya. Secara keuangan orang ini stabil, mapan teman-teman. Dan file pertama ini saya merasakannya bahwa seorang yang mencintai kamu dalam diam ini punya stabilitas keuangan ya. Ya, stabil secara keuangan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang mencintaimu dalam diam, yang pilih kartu Five of Wands. Saya shuffle dulu baru saya baca ya. Yang mencintaimu dalam diamnya. Yang mencintaimu dalam diamnya. Yang mencintaimu dalam diamnya. Yang mencintaimu dalam diamnya. Oke, saya ambil dulu ya. Ada kartu Queen of Pentacles. Ada kartu Eight of Wands. Ada kartu Two of Cups. Ada kartu Six of Swords. Ada kartu Seven of Cups. Dan ada kartu Nine of Cups. Elemennya water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio, terutama dari Pisces. Ada juga dari earth sign, elemen bumi, Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama dari Virgo. Dan dari elemen air sign dan fire sign ada juga, tapi yang mendominasi Pisces dan Virgo teman-teman ya, yang pilih kartu Five of Wands ini ya. Dan di bottom of the deck ada kartu The Death, Scorpio energi, Leo ya, Pisces, Leo ya, Virgo, Leo, Pisces, itu zodiaknya teman-teman ya. Bisa zodiak kamu atau bisa juga cuman energi doang ya. Dan saya merasakan yang pilih file pertama ini Five of Wands ini sepertinya yang mencintai kamu dalam diam ini ya, bukan cuma satu orang, lebih dari satu, lebih dari dua ya. Karena orang-orang ini seperti bersaingan, berkompetisi untuk mendapatkan kamu. Yang pilih file pertama ini mungkin cantik ya, cakep, cowok ganteng ya. Jika kamu adalah seorang pria, saya rasakan lebih dari satu sih ya. Dan yang mencintai kamu dalam diam ini nampaknya yang mendekati kamu nih sosok yang mungkin tidak yang akan kamu sangka-sangka gitu loh teman-teman ya. Dan mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, akan yang mendekati kamu atau yang mencintai kamu dalam diam nih ya, tidak hanya satu, yang akan membuat kamu bingung ya, karena kamu harus menghadapi beberapa pilihan ya. Ada muka-muka lama dan ada muka-muka baru yang terlibat di sini teman-teman ya, yang mencintai kamu dalam diam teman-teman ya. Jika inilah muka-muka lama, mungkin kamu seperti ada terkoneksi ya dengan seseorang ini, bisa jadi dia adalah twin flame atau soulmate kamu di sini ya. Tapi hati-hati ya, jika yang mungkin mendekati kamu ini ya, mungkin mereka tergoda ya oleh mungkin penampilan kamu ya, romantisnya kamu ya.
Karena saya merasakan ini lebih dari satu sih, atau lebih dari 2 yang mencintai kamu dalam diam, teman-teman ya. Dan saran untuk kamu di sini teman-teman, jika yang mungkin mencintai kamu ini lebih dari satu, lebih dari 2 ya, tidak salahnya kamu, pendekatan yang mungkin lebih dalam dengan mereka, sambil melihat, mana yang benar-benar cocok dengan kamu, yang benar-benar tulus mencintai kamu, tapi jangan kamu mempermainkan perasaan mereka, teman-teman ya. File pertama ya. Karena saya merasakan ini lebih dari satu, lebih dari 2 gitu yang dekat sama kamu. Dan kamu juga harus relatis ya, tapi jangan terburu-buru. Pilihlah seseorang yang bisa menjadi soulmate kamu untuk jangka panjang ya. Itu saran untuk kamu di sini ya. Dan beberapa di sini yang mencintai kamu dalam diam ini orang lama ya, muka-muka lama yang mungkin ada perpisahan yang terjadi karena perasaan terlalu terluka atau hubungan sudah tidak sehat lagi. Dan kartu The Death ini menanda sebuah titik di mana kamu atau dia memulai hubungan hidupmu kembali ya, tanpa dia mungkin ya. Saya merasakan ini beberapa orang lama ya, beberapa orang baru sih ya di sini ya. Dan jika dia adalah orang lama ya, yang mencintai kamu dalam diam nih ya, mungkin orang ini akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman-teman ya. Ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi ya. Dan saya merasakan yang file pertama ini mungkin dia adalah soulmate kamu ya, yang mencintai kamu dalam diam ini ya. Dia adalah soulmate kamu, teman-teman ya. Beberapa mungkin ini adalah seseorang dari masa lalu, mungkin mantan kamu ya, yang masih cinta sama kamu. Dan dia adalah soulmate kamu, teman-teman. Yang mencintai kamu dalam diam dia adalah mantan kamu. Dan dia adalah soulmate kamu, dan orang ini seperti bersaingan untuk mendapatkan kamu, berkompetisi untuk mendapatkan kamu. Karena mungkin kamu di sini banyak yang dekatin kamu, teman-teman ya. Beberapa saya merasakan yang mencintai kamu dalam diam nih, beberapa mungkin kamu bekerja di tempat yang baru, lingkungan yang baru, atau di pekerjaan yang baru, dan kamu bertemu dengan orang baru ya. Orang baru ini mungkin dia adalah soulmate kamu, teman-teman ya. Orang baru di lingkungan baru atau di tempat kerja baru ini yang diam-diam mencintai kamu ini beberapa, dan dia adalah potensi soulmate-nya kamu. Tapi seseorang ini seperti bersaingan, berkompetisi untuk mendapatkan kamu di sini, teman-teman ya. Karena kamu banyak yang suka juga file pertama. Dan jika ini bertemu satu pekerjaan yang baru, lingkungan yang baru ya, jika kamu bertanya-tanya tentang perasaan dia kepada kamu, sepertinya dia yang tadinya biasa-biasa saja mulai tertarik kepada kamu ya. Mungkin dia belum naksir berat atau jatuh cinta padamu, tapi dia mulai memperhatikan kamu. Ini merupakan sinyal-sinyal yang positif untuk kamu ya. Entah kamu pindah di lingkungan baru, rumah baru, pekerjaan baru, kamu bertemu dengan seseorang ini dan dia mencintai kamu diam-diam, teman-teman ya. Dan jika ini kamu terkoneksi dengan mantan nih ya, dan kamu bertanya apakah mantan akan kembali kepada kamu, ini nampaknya beberapa tidak ya, beberapa iya ya. Dan jika kamu sudah move on dengan mantan, mungkin di sini kamu bertemu dengan orang baru di lingkungan baru, tempat kerja baru, dan kehadiran orang baru tersebut yang membuat kamu sembuh, bisa kamu move on dari mantan kamu, ya.
Dan ciri-ciri seseorang yang mencintai kamu diam-diam, tapi saya merasakan file pertama ini lebih dari satu, lebih dari dua, bisa jadi muka-muka lama, muka-muka baru ada di sini. Ya, mana yang resonate untuk kamu? Orangnya di sini teman-teman mandiri, pekerja keras, ya. Orangnya berapa mungkin punya usaha sendiri, bisnis sendiri, orangnya strong woman, orangnya tertutup, ya. Dan orang ini berdedikasi banget, tapi orang ini teman-teman ada energi-energi yang mungkin misterius, banyak rahasia, atau energi manipulatif, tricky. Mungkin tidak semua orang atau cuman energi doang teman-teman ya. Bisa juga ciri-ciri kamu ya. Dan zodiak yang strong, Virgo, Pisces, Scorpio, Leo itu yang strong, Virgo, Leo strong ya. Bisa zodiak kamu, bisa juga zodiak dia teman-teman. Angka 7 strong banget ya, mungkin dia anak ke-7, lahir tanggal 7 ya. Lahir di bulan Juli, energi Cancer dan Leo, atau tahun kelahirannya itu diakhiri dengan angka 7 ya. Bisa jadi 97, 87, 77, 67, 57. Mana yang resonate untuk kamu ya. Saya ambil kartu ini. Yang mencintai kamu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Yang mencintaimu dalam diamnya. Saya merasakan jika yang nonton ini adalah seorang pria ya yang mencintai kamu dalam diamnya. Ini seorang wanita yang mungkin punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, secara keuangan dia stabil, mapan, tajir melintir, tapi dia sederhana, apa adanya gitu ya. Mungkin pakai sendal jepit doang, kaos oblong doang, orangnya sederhana walaupun stabil secara keuangan. Ini bisa energi kamu sendiri teman-teman ya. Yang mencintai kamu dalam diamnya, yang pilih kartu Five of Wands. Dan di bottom of the deck, yang pilih file pertama kartu Five of Wands ini, saya merasakan mungkin tidak semua orang bahwa yang mencintai kamu dalam diam ini ya, sepertinya ada keterikatan dengan orang lain ya. Ada hubungan keterikatan dengan orang lain, bisa jadi dia sudah menikah, sudah punya istri, atau sudah punya suami, seperti memakai topeng dalam hubungan. Dia mencintai kamu, mungkin dia dekat dengan yang lain juga. Yang seorang yang tidak jujur ya. Ini beberapa muka-muka lama strong di sini. Ada muka-muka baru karena yang pilih kartu Five of Wands ini, yang mencintai kamu dalam diam ini lebih dari satu, bahkan lebih dari dua gitu loh ya. Orang yang tidak jujur ya. Orangnya banyak manipulatif ya, walaupun dia mencintai kamu, tapi dia suka ngumpet-ngumpet, merahasiakan sesuatu, menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Coba kamu pikir-pikir dulu ya. Siapakah dia? File pertama mungkin itu saja. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Bantu aku komennya. Siapa sih ciri-ciri ini? Apakah muka lama atau muka baru? Komen di bawah supaya saya lebih semangat lagi bikin readingan yang seperti ini ya. Bye bye. File nomor 1. Hai file nomor 2 ya. Yang mencintai kamu dalam diamnya. Apakah ini sambungan dari file pertama tadi? Atau sebagian resonate di file pertama dan sebagian resonate di file kedua ya. Kita buka. Tara, Seven of Pentacles ya.
yang mencintai kamu dalam diamnya. Sepertinya seseorang ini sudah lama menunggu kamu atau lagi menunggu kamu ya. Dari Capricorn, Taurus, dan Virgo. Dan saya merasakan yang pilih kartu Seven of Pentacles ini yang mencintai kamu dalam diam. Sepertinya orang ini seperti lagi dalam energi perenungan, teman-teman ya. Atau dia lagi merencanakan masa depannya, lagi menyusun prioritasnya, atau lagi menunggu kamu ya. Ya. Jika ini adalah orang lama yang mencintai kamu dalam diam nih, lagi menunggu ya, mungkin menunggu kabar dari kamu, menunggu kamu datangin dia di sini ya. Dan saya merasakan yang pilih file kedua ini Seven of Pentacles ya. Orang ini mencintai kamu, tertarik banget sama kamu, tapi dia masih berpikir untuk mendekati kamu karena beberapa hal ya. Mungkin dia sibuk atau dia tidak percaya diri, belum yakin 100% atas perasaan dia, teman-teman ya. Dan dia menyukai kamu, dia mencintai kamu, tapi dia di sini ya, mungkin menunggu sinyal-sinyal dari kamu. Menunggu sinyal-sinyal dari kamu, menunggu kamu mungkin yang mengutarakan perasaan duluan, menunggu kamu yang duluan nyamperin dia, datangin dia, dan dia lagi mempertimbangkan perasaan dia di sini ya. Dia tidak yakin dengan perasaan dia belum percaya diri, teman-teman ya. Mencintai kamu tapi dia belum yakin dengan perasaan dia sendiri, makanya dia di sini menunggu doang gitu ya. Dan bisa jadi juga di sini ya, dia mencintai kamu tapi dia butuh waktu ya, dia yakin dengan perasaan dia itu, teman-teman ya. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang mungkin banyak pertimbangan atau mungkin gengsinya itu gede banget loh, teman-teman. Yang pilih file kedua kartu Seven of Pentacles di sini ya. Oke ya, kita ambil kartu tarot. Yang mencintaimu dalam diam, yang pilih kartu Seven of Pentacles file kedua. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Seven of Pentacles file kedua. Saya shuffle dulu baru saya baca ya. Yang mencintaimu, yang mencintaimu dalam diamnya, yang mencintaimu dalam diamnya, yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Seven of Pentacles. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Seven of Pentacles. Oke ya. Saya ambil satu persatu, teman-teman, mohon disabar. Antri bercanda ya. Saya ini tidak enak badan, teman-teman ya, lagi sakit, hidung tersumbat ya, sakit tenggorokan, sudah minum obat loh ya, tapi masih belum fit banget ya. Ada kartu The Sun, energi Leo di sini. Ada kartu Strength Leo. Pertama juga tadi ya, file pertama Leo juga, ini Leo lagi nih. Kencang ini si Leo ya. Three of Swords, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada Ace of Cups, Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Tower, ya, ini orang lama ini file kedua nih ya. Ada kartu Page of Swords. Ada kartu The Hangman, Pisces. Page of Pentacles ya. Dan di bottom of the deck ada kartu Ten of Wands, The Fool. Beberapa ini lebih muda, Cancer, Pisces, Scorpio, Water sign ketemu lagi, Aries, Aquarius
itu yang strong ya, bisa zodiak kamu, bisa juga zodiak dia ya. Yang mencintaimu dalam diamnya, yang pilih kartu Seven of Pentacles di sini, file kedua teman-teman. Orang lama yang pernah nyakitin kamu, pernah membuat kamu broken heart karena si dia ini. Atau dia adalah tripartinya kamu, teman-teman. Dan yang mencintaimu dalam diam ini, hubungan kalian ini digantungkan, tidak ada kejelasan. Dan kamu sudah berakhir dengan dia. Mungkin waktu itu kamu ada konflik, salah paham, beradu argumen, beradu ego dengan dia. Tiba-tiba kalian memutuskan untuk pergi, tiba-tiba kamu memutuskan untuk pergi dari dia, atau dia yang tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari kamu. Bomb situation yang membuat kalian harus bubar alias putus, teman-teman ya. Mungkin seseorang yang pernah nyakitin kamu atau pernah menghadirkan triparti di dalam hubungan kalian yang membuat kalian berpisah di sini. Ya. Dan jika ini adalah mantan, ya mantan suami atau mantan istri ya. Mungkin mantan pasangan kamu ini masih mencintai kamu dalam diam, teman-teman ya. Dan kalian ada anak dengan dia. Itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, beberapa yang mencintai kamu dalam diam ini ya seseorang yang mungkin lebih muda dari kamu, alias brondong, atau memang sifatnya itu kekanak-kanakan, childish, susah diatur, suka marah gak jelas ya, emosional, temperamental ya. Dan kamu mungkin memutuskan pergi dari dia karena sifat kekanak-kanakan itu ya, sifat childishnya itu, atau mungkin kalian bubar karena hubungan kalian tuh tidak tahan digantungkan mulu gitu loh, teman-teman, tidak ada kejelasannya. Tapi si ini yang mencintai kamu dalam diam sampai saat ini, teman-teman ya, masih menunggu kabar dari kamu, masih menunggu kamu yang datangin dia di sini. Dia tinggal menunggu aja. Ya, dia mencintai kamu tapi dia menunggu aja. Ya, si berondong ini lebih muda dari kamu. Ciri-ciri seseorangnya mungkin dia anak pertama atau satu-satunya, atau dia adalah tulang punggung di keluarga, banyak beban orang ini ya. Bisa jadi dia lebih muda dari kamu, atau sifatnya orang ini childish, kekanak-kanakan, atau kamu dealing dengan seseorang yang mungkin sudah punya anak ya. Ya. Dan yang mencintai kamu dalam diam ini, beberapa dari teman-teman ya, mungkin hubungan kalian saat ini lagi macet ya. Habis bensin. Bercanda ya. Macet, kamu tidak tahu bagaimana hubungan kamu mengarah kemana. Dia mencintai kamu tapi mungkin dia juga ragu dengan perasaan dia kepada kamu, atau dia mungkin sudah tidak ingin berada dalam hubungan ini. Atau bisa kamu ya, kamu mungkin mencintai dia tapi kamu ragu akan perasaan kamu kepada dia ya. Kenapa ragu? Mungkin karena hubungan kalian ini digantungkan gitu ya, teman-teman, tidak ada kejelasan ya. Dan arti dari kartu The Hangman ini ya menunjukkan mungkin kamu merasa kecewa dengan kondisi hubungan kamu saat ini yang tidak berjalan sesuai dengan harapan kamu ya. Dan kartu The Hangman ini bisa berarti negatif ya, dimana hubungan akan berakhir tapi tanpa ada kejelasan kenapa dan bagaimana ya. Dan yang mencintai kamu dalam diam ini, hubungan kalian itu tiba-tiba bubar ya, tidak ada apa penyebabnya ya, berakhir tanpa ada kejelasan kenapa berpisah, kenapa putus, bagaimana gitu ya. Makanya di sini seseorang yang mencintai kamu dalam diam ini masih menunggu kamu, walaupun hubungan kalian digantungkan gitu ya, di pohon tomat, tidak ada kejelasan. Dia pergi, tidak ada kejelasan kenapa dan bagaimana. Kamu juga pergi dari dia, tidak ada kejelasan kenapa dan bagaimana ya. Dan saran untuk kamu di sini, teman-teman,
Jika kamu tidak bahagia dengan hubungan kalian seperti ini ya, kamu bisa keluar dari hubungan ini ya. Saya merasakan hubungan kamu ini suatu hubungan yang membingungkan, membuat kamu dan dia memutuskan untuk beristirahat sejenak dari hubungannya agar kalian punya waktu untuk memikirkan arah masa depan hubungan kalian. Ya, kalian harus apa dulu ya? Beristirahat dulu sejenak ya. Ya, istirahat dulu sejenak ya, karena di sini hubungan yang membingungkan ya, karena digantungkan mulu nih gitu ya. Dan kamu harus membebaskan diri dari situasi, pikiran-pikiran dan orang-orang yang membuat kamu tidak bahagia. Ya, rehat sejenak dulu teman-teman ya. Dan di sini ada kartu Three of Swords ya. Kartu Three of Swords ini menggambarkan beberapa mungkin yang mencintai kamu dalam diam ini cinta segitiga ya. Ya, triparty ya. Atau hubungan kalian tuh yang pernah terluka ya. Perpisahan, perceraian ya. Pernah konflik kamu dengan dia, entah ini mantan pasangan ya atau mantan triparty yang masih mencintai kamu dengan dalam diam, orang yang pernah ada konflik dengan kamu ya, orang yang pernah nyakitin kamu ya, file kedua. Dan mungkin saja jika ini orang lama yang mungkin pernah nyakitin kamu, pernah ada konflik sama kamu ya. Mungkin seorang ini merasa sendirian dan kesepian setelah putus dari kamu ya, dan dia masih sedih dan belum terbiasa hidup tanpa kamu ya. Bisa jadi ini mantan pasangan atau mantan triparty, mana yang resonate untuk kamu ya. Dan jika ini orang lama yang pernah nyakitin kamu, saya rasakan dia masih belum bisa move on dari kamu. Dia mungkin masih belum sembuh ya dari luka-luka dia bersama kamu ya. Yang mungkin mohon maaf teman-teman, tiba-tiba kameranya mati ya, full memory, karena beberapa hari yang lalu saya belum delete ya video-video yang saya reading ya. Oke, saya lanjut lagi. Yang mencintai kamu dalam diam ini kartu Three of Swords ya, bisa jadi kamu pernah terluka karena dia, atau dia pernah terluka karena kamu, atau dia adalah tripartinya kamu teman-teman ya. Jika kamu yang terluka saat ini karena dia ya, saya merasakan kamu di sini yang belum move on dari dia. Nah, kamu masih belum sembuh dari luka yang pernah dia berikan kepada kamu. Ya, yang membuat kamu susah untuk membuka hati kamu terhadap yang baru di sini. Ya. Atau jika dia yang pernah terluka karena kamu, seorang ini ya, dia masih seperti belum sembuh dari lukanya, belum move on dari kamu. Ini file kedua yang pilih kartu Seven of Pentacles ini orang lama yang masih mencintai kamu dalam diam, orang yang pernah ada konflik, orang yang pernah nyakitin kamu, hubungan yang bersegi-segi, tidak ada kejelasan di sini, hubungan yang digantungkan teman-teman, yang masih mencintai kamu dalam diamnya. Coba kamu mikir-mikir ya, siapakah dia ya. Dan orang ini masih menoleh dia masih menoleh kamu ke belakang, susah untuk move on. Kenapa dia menunggu kamu? Karena dia masih ada hatinya untuk kamu, tapi dalam diam. Kenapa dalam diam? Karena hubungan kalian tidak ada arahnya, digantungkan ya. Mungkin yang nonton ini ya, yang pilih file kedua ini Seven of Pentacles ini sudah menikah
dan yang mencintai kamu dalam diam adalah lebih muda dari kamu alias berondong. Makanya di sini digantungkan, tidak ada kejelasan di hubungan kalian ya. Orang yang pernah adu mulut sama kamu, pernah ada salah paham sama kamu ya. Kalau yang file pertama tadi ya, yang mencintai kamu dalam diam itu ya banyak ya, lebih dari satu, lebih dari dua. Bahkan mereka bersaing-saing untuk mendapatkan kamu. Tapi yang file kedua ini, kartu Seven of Pentacles ini ya, orang yang dari masa lalu yang pernah nyakitin kamu. Orang yang pernah ada konflik sama kamu ya. Yang mencintai kamu dalam diam, yang pilih kartu Seven of Pentacles. Yang mencintai kamu dalam diam, yang pilih kartu Seven of Pentacles. Hubungan rahasia teman-teman. Pisces energi ya. Hubungan rahasia yang masih mencintai kamu dalam diam. Cinta terlarang kamu ya, selingkuhan kamu, atau dia adalah pengagum rahasia kamu ya. Tapi di sini adalah hubungan triparty yang masih mencintai kamu dalam diam. Bisa jadi dia adalah tripartinya kamu, selingkuhannya kamu teman-teman, atau kamu adalah tripartinya dia ya, yang masih mencintai kamu dalam diam. Seorang anak-anak ya, seseorang yang sudah punya anak. Jika ini adalah mantan suami atau mantan istri, mungkin kamu ada anak dengan dia, dan mantan pasangan kamu masih mencintai kamu dalam diam karena kalian ada anak. Itu kesimpulan yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, beberapa mungkin yang mencintai kamu dalam diam orang yang sudah punya anak. Dan kesimpulan yang ketiga ya, orang yang sifatnya kekanak-kanakan, childish, lebih muda dari kamu atau berondong. Mana yang resonate untuk kamu? Umurnya 32, ada memori di tahun 2013, atau dia lahir tanggal 13 teman-teman ya. Yang mencintai kamu dalam diam, yang pilih kartu Five of Pentacles. Ada memori di tahun 2014 teman-teman ya. Mungkin kamu pernah berteman dengan seseorang ini. Pisces energi, ada ikan ya. Pisces ya. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, bahwa file kedua Seven of Pentacles yang mencintai kamu dalam diam ini dari energi Pisces, atau seseorang yang tertutup, pengagum rahasia, cinta rahasia, atau seseorang yang mungkin indikasi mungkin punya usaha ikan, bisnis ikan, suka makan ikan, suka mancing ikan, ada ikan, atau lebih tepatnya energi Pisces teman-teman ya, yang mencintaimu dalam diamnya. LDR ya, mungkin jarak yang memisahkan kamu dengan seorang ini orang jauh, atau bisa juga ada penghalang di hubungan kalian. Dia mencintai kamu dalam diam tapi ada penghalangnya. Apakah dia sudah berkomitmen, atau kamu sendiri yang sudah berkomitmen, atau mungkin penghalangnya itu adalah jarak yang memisahkan kamu dengan dia. Ini bisa jadi teman traveling kamu, atau seorang yang suka traveling ya, naik gunung ya, atau mungkin kamu bertemu dengan orang ini waktu kamu traveling, atau kamu naik gunung, atau sama-sama suka naik gunung. Mana yang resonate untuk kamu? Mungkin bertemunya di tahun 2013, 14, berakhir di tahun 2021, atau ketemunya di tahun 2021. Mana yang resonate untuk kamu? Dan di bottom of the deck, Sio tikus ya, sio macan dengan sio tikus strong ya, mungkin sio dia atau sio kamu, atau seorang yang lahir tanggal 23, umurnya 23. Seorang yang mencintai kamu dalam diam ini mungkin seorang suka minum teh dingin, suka makan ngemil kayak roti gitu teman-teman, cemilan. Dan beberapa mungkin kamu tidak berkomunikasi dengan dia ya, atau ada keinginan dari seseorang ini ingin berkomunikasi, ingin mengirim pesan sama kamu. Ini orang jauh ya,
atau seorang yang bekerja sebagai seorang traveling ya, atau dia suka traveling ya, hubungannya ini dia terobsesi banget sama kamu ya. Yang mencinta kamu dalam diam ini, orang ini terobsesi banget sama kamu, seperti ada energi godaan yang begitu kuat sama kamu. Seorang pria hitam manis ya, suka pakai kalung di sini ya. Mungkin itu saja teman-teman ya, energi Leo Pisces strong di sini, Leo Pisces ya. Cancer, Scorpio itu strong. Bisa juga cuman energi doang ya. Oke teman-teman, file kedua saya akhiri. Bantu aku like ya, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman terdekat kamu. Bye bye.